kerja di sini kasih cek 468 unit dan truk untuk mengangkut 5,8 juta kubik tanah. Masih lumpur bertaburan di mana-mana. Ini silent operation, Pak. Orang nggak tahu bangun. Kami 24 jam kerja, Pak. 24 jam. Hanya ngisi bahan bakar aja berhenti, harus bekerja lagi. Kapal truk ini bisa menghasilkan 15 sampai 20 ribu kubik per hari. Minta kepres ya? Kepres, Pak. Kepres dari Pak Presiden. Jadi Pak ini, Bapak tunjuk langsung BUMN. Terus kemenangan berikutnya, perusahaan Bapak Ancol dapat lahan. Banyak yang bisa ditonjolkan kenapa ini tunjuk langsung. Alasannya nanti mungkin siapa bisa mengarang Pak, satu tidak menimbulkan dampak jam, kemudian bahwa perusahaan DKI Ancol mendapat lahan, itu satu pertimbangan. Nah yang bisa mengeluarkan supaya Pak Gubernur Pak Wagub tenang, Kepres ini masih dalam tanggap darurat. Tapi yang monggo Pak diskusikan dengan yang lain. Ini pandangan saya aja. Kita pernah melakukan tunjuk langsung hampir 600-700 miliar revitalisasi pulau ini Pak di sebelah Singapura, pulau terluar. Itu Kepresnya Bu Mega, Pak Menteri BU. Yang ngurus bisa. Cocok itu. Kalau tender gimana Pak Rudi? Caranya? Kalau tender sah-sah saja, tapi kan dokumen harus siap, Bapak yang ngirim. Dan APBD butuh waktu, Ya. Mungkin apakah sekarang bisa dimulai misalnya multi-years-nya, Ya. jadi bisa dilakukan sebetulnya Pak. Kalau tender seperti biasa, Pak, bila of quantity, saya yakin ini bulan 8 baru bisa ditender. Tender design and build, misalnya Pak, sekarang tender design and build atau EPC, kami maju dengan ini, gambarnya seperti ini, orang maju dengan apa, pokoknya dengan desain langsung, itu lebih cepat ketimbang tender tradisional seperti yang biasa Pak. Bapak siapkan volumenya, spesifikasi tekniknya, apa segala macam, itu juga bisa. Tapi itu masih tetap memerlukan waktu. Kalau anggarannya tahun ini tetap nggak cukup Pak. Multi-years. Mesti multi-years kontrak. Desain and build multi-years. Salah satu alternatif juga Pak. Apakah desain yang seperti disampaikan, Ya. atau mungkin teman-teman PU kerja ekstra keras untuk desain mereka yang melakukan, yang mungkin dibantu di kota supaya bisa langsung ini gitu. Kalau mereka desain internal mereka mungkin bisa lebih cepat Pak. Jadi lelangnya bisa ditarik ke depan, atau desain lebih seperti yang Bapak cerita tadi, ini mulai seperti apa nanti. Ya. Kalau desain and build kan mereka berlomba berkreasi Pak. Ya. Saya dengan menciptakan seperti ini, Ancol mendapat keuntungan apa, atau Fluid nanti yang mana punya dampak yang lain ketimbang tender tradisional. Bapak udah pastikan buang ke sini, ini udah itu tidak punya dampak. Oke, misi ini, tapi desain build kita Pemprov belum pernah ada, masih ngomong ke LKPP lagi. Sama seperti Koja, pas dia bikin draftnya baru dapat saya. Ini masalah di situ. Ini kalau mau dipercepat Pak, perencanaan host di PU cepat itu ya mungkin dibantu kawan-kawan bisa lebih cepat. Jadi lelang fisiknya bisa ditarik dengan dia. Maka ini kunci di PU sebetulnya. Semua bisa di set maunya gimana kok. Ya kan, yang ini niatnya, kalau niatnya nggak ada ya susah. Jadi apa lagi Pak? Tadi saya udah bicara sama Pak Budi. Jadi, Oh iya. karya Bapak temu dia balik. Saya udah suruh dia ngitung. Bisa nggak waduk ini dikerjain? Apa saya keluar biaya? Kalau dia bisa perintah, atau dia bisa persiapan 3 bulan. Sambil Bapak persiapan 3 bulan, kami tetap
bisnis Pak, secara bisnis dia kan orang bisnis Pak. Dia hanya berani ngambil bridging aja Pak. Oh iya, Padahal Bapak kan ada pancangnya, ada jalannya, ada. pancangnya itu pasti kita. Oke. Kan dia sambil, mungkin diputusin kerja dulu Pak. Iya. Masuk dulu lah. Kan dia mau ngambil bahan dulu kan Pak. Dia ambil bahan dulu, berarti kita ada persiapan. Kita udah ada anggaran sudah tahun ini, 80M. Pada 80M, makanya saya pernah hitung yang benar berapa untuk pasang seat pile-nya itu Pak. Nah, kalau dia nggak multi-years tahun ini sekian dulu kan, berarti berikutnya belum nambah lagi. Mungkin selesai kan tahun ini kan. Kalau kerjanya sendiri 6 bulan ya gitu. Bapak sampai kerop itu kan, sampai jalan kan roboh kan orang ganti kan. Jadi gitu. Semua orang pada begitu Pak. Ini pasti roboh, mendingan kita jalan ini aja lah ke rumah susun aja lah, ayo. Pada begitu Pak suaranya. Saya bilang tuh 10 meter nggak main-main itu, dalam tuh kayak apa gitu kan. Ini ada suara-suara di sana udah kenceng banget. Ini pintu pompa air kan kita udah jebol itu Pak ya, yang belum dirapin Pak. Ya yang di Mekan Mall juga. Oh, yang di kulit rayanya juga masuknya juga udah parah. Itu besi-besi itu banyak tuh. Untuk apa tuh seat pile itu Pak? Yang Yang Bapak keluarin dari bongkar itu. itu dulu sisa Pak, sisa bangunnya untuk mager itu. Jadi di definisi itu nanti pemborongnya mau ngambil itu. Makanya kemarin itu nancap ke bawah, macet juga Pak, saya angkat semua. Sekarang kayak tsunami maksudnya, bos. Itu situ langsung. Berarti kalau hujan stop, di situ Itu langsung. kan ketangan pun itu bawah Pak semua. Ya kemarin kan nancap itu saya tarikin Pak, saya tarik. Memang nggak disusun untuk berdiri. Nah sipel itu kan untuk sementara, jadi untuk kisdam gitu. Jadi kisdam itu nggak merupakan kayak karung-karung, itu pakai besi-besi yang itu tadi, yang rapat, terus bendung gitu. Nah sekarang itu nggak dipakai lagi, saya mau suruh angkut aja gitu. Yang di dalam itu. Setelah lagi Pak, pabrik kulit ini Bapak udah bersihkan, udah Jakarta. Pusatnya orang demo kan di situ Pak, ngambil. Dampaknya besar sekali Pak, multiplier efek. Pasti daerah sini juga ada banjir. Ini kan jadi ikon Pak Gubernur dari dulu nggak ada yang berani gitu. Nah ini dia langsung Kalau ngasih air apa? payau begini, ikan yang cocok itu ikan baramudi. Wah, kita mancing Pak, ikan. Siapa sih? Ikan apa itu? Ikan baramudi Pak itu. Alamuti. Payau di kita ya. Ayo ya sama-sama. Oh Bandeng juga gitu Pak. Bandeng ya, Bandeng Pak. Ini Bandeng. Itu masukin tebar di situ. Waduh, Hari ini gue orang mancing sama Pak ini. PKL itu yang saya bayangkan, PKL saya jualan itu bisa berapa banyak, kilo lebih. PKL yang pakai gerobak gitu, pakai seraut, banyak betul. Dan jadi Bapak nanti pompa itu kalau bisa steril Pak. Buat Jadi mesti karena di, ini objek kita mesti dipinggirin orang-orang itu. objek kita. Sebenarnya pompa di sini pun harusnya submersible. Pompa yang ada sekarang bukan submersible. Jadi pompa itu pompa celup, headnya 6 meter, terus kita kasih gensetnya di atas Pak, rumah gensetnya ini hanya kabel. Mau banjir apa, memang di dalam air ini. Celup Pak. Iya. Jadi aman aja. ini orang salah desain semua. Jadi memang ini pompa banjir itu pompa celup. Iya. Gensetnya kita kasih di atas, Di atas. listrik mati silakan nggak peduli saya isi Mau bahan jajan bakar. acur ke Ini atas ke itu kan pompa dulu. pakai pompa celup Pak. Salah desain. Semua tuh pompanya celup, kerendam. Pompa tuh. Kabelnya juga Memang spesial. ada pompa banjir kan pompa submersible pump. Jaga di luar gitu. Cuman diameternya yang besar mungkin 5.000 begitu. Yang 5 kubik per detik itu sekarang hampir 5 miliar submersible. Jadi di luar. Genset itu harus kita kasih di posisi duduk high water level. Jadi banjir maksimum genset harus masih di atas. 20 tahun nggak banjir lah. Harus masih di atas. Listrik padam segala macam muara karang nggak peduli. Dia hidup terus. Dan Iya. pompa. Listrik mati kan selesai bermain gitu.
Ini kan kemarin gensetnya jebol, ininya terendam. Lo anehnya ini pompa banjir tapi kena banjir. Itu apa ya? Gitu. Salah betul. Tapi Jepang bantu juga nggak kasih submersible pump ya. Iya, Ini bukan submersible ya? belum. Seharusnya harus pakai begitu. Ini saya nggak ngerti juga. Kalau kita di barat, saya waktu SKPD itu semua celup semua, di dalam semua. Ini yang buang ke laut tuh yang ini laut kan? Ini kan Pak? Rumah pompa kan sih. Yang ini, Iya. ini ke Oh, laut. ini ya? Iya Pak. Ini ke laut. Karena yang spillway Ya, ini spillway ini pipa, rencana pipa kita terus sampai ke Ancol. Baru keluar ikan internasional Pak, ekspor udang sama tuna. Jadi pinggir ada eskavator terus kerja gitu ya. Ya, Tadi itu ya, aja. ini kita coba pakai Sekarang eskavator. 5 liter kan? Ya, hanya 5 meter. Nah, ini sini bisa pakai. Ini juga bisa kita ambil Pak, karena ini kalau kena plastik ban mobil, ketutup, macet, diangkat ledarnya dibersihin lagi. Dulu saya mengeruk Sungai Deli di Medan Pak, waduh, kakek BH lah segala macam, begitu capek bersihinnya Pak. Sehingga memang ini mau kita coba dibersihin dulu, diangkat pakai eskavator ponton. 3 meter lah, kupas itu udah tanah. Ya, sudah bersih. Kita harap yang bawah ini udah bisa ditelit semua. Yang bawah. Di kalau saya baru 2 meter gitu dan aja tak keras. Dan saya ngampung di bawah itu, begini sudah keras. Jadi keras banget seperti lapangan bola. Makanya sistemnya tadi saya bilang yang di sini nanti dalamin dulu untuk alur air, yang sini udah darat baru itu nanti kesehatan. Mungkin alur 3 gitu yang lebih darat gitu. Nah itu pekerjaan dulu. Ya mungkin ini habis sekarang lagi habis ini Bapak matangkan lagi dengan Ancol. Ya, kalau kita nanti saya udah tugaskan wali kota Camat Lurah untuk hitung yang soal sisi ini. Saya Saya kira ketemu. baik. Udang di belakang Polres itu, aduh, udah seng panjang begitu. Nah ini kenapa ini? Nah, pokoknya semua saya nggak mau tahu ini kita mau pakai ini. Nah sudah ya, yang lalu sekarang kan nggak ada lagi seperti itu. Itu kan banyak direksi Jakpro juga main apa gitu semua itu. Sebetulnya itu jatuh sama ada sewa-sewa. Berani, besoknya nggak boleh Pak. Sekarang larang aja Pak. Sewa-sewa ini. Sekarang nggak boleh sewa, karena kalau waktunya belum habis, kendala kita. Terutama yang sampingnya Gamal itu Pak, kan ada alat berat, ada itu, nah itu. Itu udah sengketa itu, nggak sewa itu. Direksi lama yang kasih. Wah. Lebih Yang gila dipojokan lagi. pos polisi sini Iya. kan, ada alat-alat pasir itu, bego. Iya itu, dia udah nancep pelang gitu. Saya bilang, apa dari dulu itu kemudian negara kok udah dipunyain. Memang gila nih, ini memang nggak bertuan ini. Nanti negara susah. Mungkin karena tahu lapor pada aparat juga, oknum aparat juga main kan. Jadi yang punya uang yang berkuasa. Iya. Siapa berani dia dapat Pak. Lama-lama kita masih kayak zaman cowboy gini bawa senjata semua, senjata berasa. Kita main tembak-tembak aja udah gitu, nggak ada hukum lagi ya. Iya. Nggak ada hukum lagi udah kalau gitu caranya. Yang Ya kuat. susah. Tapi udah mau diurus deh Pak Suena. Kita suruh lapor polisi aja. Supaya jelas gitu, ada rekod pernah lapor polisi, pernah lapor kalau dicuekin kan semua jelas. Polisi kan nggak semua gendeng gitu Pak, supaya yang polisi bagus. Surat kan nggak punya Pak. Hah? Sewa oke, tapi kalau surat kan nggak punya. Kalau nggak punya langsung suruh usir. Pasti nggak punya. Kita bisa usir loh Pak, sebetulnya. Tapi waktu sejamannya di utara itu belum ada itu, belum ada alat berat itu Langsung masih belum diusir. ada. Baru kok Pak, itu baru beberapa tahun yang Iya, lalu. ya belakangan 5 tahun belakangan ini Iya, ya. 5 tahun lah, belum sampai sih dari 5 tahun. Wah, berat pasir apa tampung sih. Berarti udah masuk gitu. berarti uang sewanya balik ke mana? Kalau saya tahu semuanya disewa. Malah bahkan dulu mau ditempatin restoran-restoran itu, terus yang Restoran dibongkar keramik- wali kota. Dibongkar wali kota. yang keramik nggak diizinkan aja Pak, itu biar jadi terminal kita bagus, ngablak itu bagus. Disuruh wali kota memang ini. Ya.
mungkin ada persoalan juga Pak Wagub. Contohnya begini Pak. Ini kita kru 5,6 juta kubik. Nah, Pak Ancol, ini kalau kita bawa ke sana, karena air laut itu seal lepas. Pasti dia tidak mau menerima volume yang ada di waduk fluid. Dia mau bayar volume yang ada di tempat dia. Oh iya. Ini yang Di lokasi. Ini, Terima lokasi. nah, tapi ini saya buka aja, saya ungkap, pasti ada perbedaan nanti. Padahal kami bekerja sesuai dengan yang ada di Yang ada waduk di fluid. dalam waduk. Nah, Dia hanya mau yang masuk ke dia. Iya. itu udah pasti. Pasti. Tapi memang realnya mungkin apa yang di dumping site Pak, kalau realnya gitu. Kalau di sini kan kita agak sulit nih memanfaatkan dari tinggian kan. Ya. Yang Ini dump truck dibawa kemana? Kantor juga kan? Kancol. Ini bisa Pak, jadi kita masukin stok alat ukur, terus ini elevasi ini udah kita tentukan. Volume ini udah jelas kita tahu Pak. Misalnya kotak Enggak, sebetulnya jauh lebih enak Mhm. kalau kita hitungannya itu memang dumping site. Iya. Itu yang membuat kami berantem sama PU soal buang sampah. Kalau nggak ada lumpurnya kan gitu. Enggak, kita nggak ketemu. Semua sungai Jakarta kotor. Alasannya apa? Kami sudah sesuai kontrak membuang sampahnya. Nah, itu yang buang sampah kan, Ya. dihitung di luar. Nah, kita maunya kinerja. Nah, itu udah. Jadi begitu ngomong buang sampah, dia bilang hitung dumping site. Begitu kita ngomong keruk, dia bilang ukur bawah. Itu yang saya nggak suka, cara PU hitung. Ya kan lucu kan Pak, logikanya kan Pak. Waktu buang sampah, dia hitung dumping site. Lokasi ya. Hitung. Jadi ketika sampah sungai masih kotor, dia bilang, kan saya sudah sesuai volume yang saya buang. Jadi ketika kita mendalamin sungai, dia tidak mau dumping site, volume yang diukur di bawah. Saya bagaimana mengukurnya? Terus katanya ini udah kita keruk, ini kan lumpur yang datang lagi. Makanya dangkal. Nah situ permainan tinggi Pak, ngeruk sungai itu Pak. Nah kita ingin hitungannya ya berdasarkan kerukan. Saya ini lama Pak kerja update namanya Pak. Di PD Timah Pak, di zaman bapak saya Pak. oh ya. Update itu bikin lubang terus bikin dam. Iya. Sama, disedot Pak. Itu hitungnya per kubik dam yang kita susun Pak, update Pak. Ya diambil. Kita mesti siapin pohon-pohon kayu sama aicang lah orang dari bahasa Cina dulu. Ambil daun tuh pasangin, bikin dam itu Pak. Sedot, masukin, bikin dam Pak. Kita kerja timah begitu Pak kerjanya Pak. Mereka kapal-kapal kruk gitu kita biasa Pak. Sekarang mereka robo jadi kapal hisap. Bedanya apa? Sama konsepnya Pak. Cuma belakang dibikinin ada papkannya itu untuk bak pengolahan timahnya atau langsung jack. Oh. Betul. Itu aja bedanya Pak. Nah justru yang laut rusak ya hajar aja bor seperti macam-macam Pak. Karang apa aja diembat. Nah makanya saya protes dulu. Belanda lebih baik daripada kita saya bilang. Tapi gak ada yang mau dengar lapor ke Menteri Kelautan semua ini udah kayak mafia di Bangka Belitung. Laut. Tahu gak beda apa Pak? Kapal kruk memang sama-sama kruk. Yang kapal isap untuk orang swasta kita jelaskan lah ya. Kalau Belanda punya kruk Pak, pontonnya itu nggak ada mesin, dia nggak bisa jalan, dia pakai kabel ditarik. Dia seleng dia udah hitung. Ini mau jalur begini, ya dia pasang seleng, dia sambil jalan. Nah ini apa? Ini adalah mangkok eskavator Pak. Dia buk terus ngambil Pak. Nah itu memang betul kalau cara seperti ini tetap karang juga bisa pecah itu Pak ya. Tapi dia begitu naik itu ibarat kalau nyangkul di laut saja Pak. Jadi lumpurnya sebentar ada kotor juga bersih Pak. Nah dia naikkan di jack buang ya kayak buang pasir udah bagus Pak. Nanti juga langsung. Makanya tiap kali kapal kruk yang lewat itu ikan tuh ikutin Pak. Bekas itu. Itu ibarat kayak nyangkul cacing. Ya, banyak makanannya keluar. Kayak nyangkul cacing Pak. Kayak bapak nyangkul di laut gimana sih Pak? Makan. Tapi harga satu unit ini bisa 500 miliar paling murah. Harga unit ini. Nah, Belanda pakai kapal hisap untuk apa? Ini kan mau masuk ke darat, ini kan bisa masuk ke darat ada timah.
Supaya kapal terapung ini bisa masuk ke darat kan mesti ada alur airnya Pak. Nah kapal isap inilah yang membuat alur Pak. Nah kapal isap yang buat alur ini dia tahu kan dia sambil muter dia semprot. Zaman teknologi dulu kan nggak ada mau disemprot Pak. Jadi memang agak pencemaran. Tapi buangnya pakai apa? Karena dia tahu jadi kanji, buangnya pakai pipa ke darat ditampung. Ke tempat-tempat yang ditampung. Nah sekarang orang kita ini pintar mikirnya. Kapal isap ini kita bikin ngambil timah. Harganya cuma 20 miliar, 25 miliar. Bisa beli 20 biji nih daripada beli kapal keruk model itu. Mulailah pakai kapal isap, pakai ponton begitu, disedot di bor, langsung tailingnya pakai bak itu dibuang ke laut lagi. Makanya semua ikan mati, termasuk karang-karang semua mati. Beda. Maksudnya itu yang membuat kalian beda. Terus yang kedua, beda di mana? Ini kan kapal Pak, bisa dia belok kemana-mana Pak. Jadi namanya cari, dia bukan ikutin satu jalur Pak. Dia seenak jidatnya dia nyari Pak. Makanya semua topografi bawah lautnya Babel rusak semua. Kalau timah kan jelas deh, habis dia kerja ini kita tahu dalamnya berapa ada bisa kita ukur Pak. Ini nggak bisa lagi Pak. Dan dia kan tutup kembali Pak di belakang laut di jalan. Dia kan kerjanya tutup kembali. Kalau sekarang nggak bisa. Nah saya protes. Ya, makanya saya nggak kasih untuk bupati di Belitung. Saya mau tawarin 150 juta, 200 juta satu bulan Pak dari tiap kapal Pak. Nggak bisa. Semertel mau tawarin saham kosong 10%. Saya nggak bisa. Makanya di Belitung saya nggak ada namanya kapal isap masuk. Nggak bisa juga. Nah, terus saya mau jadi gubernur, semua mafia ini takut. Makanya curangin saya bisa-bisa. Tahu nggak saya gubernur Babel Pak. Itu udah dihilangin KTP semua, ditahan. Kan orang Melayu kan kalau yang non Muslim langsung nggak dikasih. Yang Muslim dia kasih tarik kembali. Orang semua tahu Pak. Saya pernah ngomong bawa ke MA juga nggak benar juga ngomong keadilan. Kalau ngomong keadilan tahu lah semua lah permainan mereka. Mas saya nggak mau nyogok aja Pak. Dihilangkan semua. Denny J apa yang tahu itu? Dulu kan Denny J apa yang hebat LSI quick count. Bapak perhatian nggak? Selama 2000 pertama kali pemilu kada 2005-2007 kan selalu quick count, terutama provinsi. Apa yang semua yang ditanganin Denny J pasti ada quick count di Metro TV. Satu-satunya tidak ada cuma provinsi Bangka Belitung. Karena dari jam 2 ngitung sampai jam 7 malam saya masih menang 7.000 dihilangin begitu. Ditarik semua. Makanya antara melaporkan Ahok secara mengejutkan menang. Lalu mati lampu Pak jam 7 malam Pak. Sampai jam 11 3 KPOD tambah tiba-tiba tambah 7.000-7.000-an saya kalah 14.800. Ini ada hubungan dengan mafia timah kerja ini Pak. Takutan Pak. Kalau udah tahu kalau saya sikat dengan motor, saya tangkapin loh. Itu udah pembagian rezeki gila-gila. Ini libatkan semua orang di sini. Bapak kalau ke Bangka tuh kasihan Pak. Ini namanya kampung-kampung nelayan. Sekarang beli ikan Pak. Caranya gimana? Ciptakan mafia, ada ganti rugi 1 kilo 1.500 rupiah dari timah untuk nelayan. Soalnya yang diganti ini bukan nelayan asli Pak. Ini adalah LSM yang dibentuk dan akun nelayan diganti. Nelayan asli mana mau? Nelayan yang setengah-setengah nelayan itu yang dapat uang itu. Dia dibuat diadu masyarakatnya. Nelayan yang asli nangis Pak. Dia rusak itu beberapa puluh tahun. Makanya saya bilang kalian lebih kejam, lebih bangsat daripada Belanda. Kalau kita bilang kolonial Belanda bajingan, dia masih baik. Dia masih ninggalin banyak kereta api, terowongan dam. Oh banyak. Kita mau jujur loh Pak. Banyak ya. Masih bisa nyekolahkan Soekarno, Hatta segala macam loh. Ke Belanda. Kalau kita mengatakan Belanda brengsek, berarti kita lebih brengsek kalau gitu. Kalau kita ukuran itu, apa yang kita tinggalin sekarang? Cuma bencana ya Pak rakyat. Kerusakan. Mengerikan itu Pak, sistem kapal gitu Pak. Nah, saya tahu persis, kan saya kerja timah Pak. Saya nggak geologi Pak. Jadi gila-gila, kita protes semua. Kita suruh Universitas Bangka Belitung cek, nggak hidup itu karang-karang mati semua. Ya, lumpur Bapak bisa lihat kalau disemprot jadi kanji Pak. Tailing saja Pak di darat Pak ya, di darat. Kalau disemprot dihisap Pak, kita buang Pak ya. Kan kita masih muter airnya Pak. Makanya saya ngerti bikin dam. Kerja kan pakai air Pak. Masih mundur. Nggak ada air nggak bisa. Itu kalau Bapak nggak lewatin satu hutan Pak, langsung masuk ke kolam bawah saja Pak, langsung nggak bisa pakai itu air Pak, langsung jadi kanji kan Pak.
Kita mesti lewatin hutan. Makanya kalau paling susah buka tambang itu menentukan posisi pertama. Lihat peta timah mana gravitasi, mana sumber air, muternya gimana. Air segede apapun dipompa habis Pak, maka harus puter. Nah itu selalu ada satu naik lagi kan, satu ganti lagi, kan tutup lagi satu lubang, tutup lagi. Itu hutan yang kita pakai buat sirkulasi Pak, mati semua pohon itu Pak. Mati Pak, kamu bisa bayangin nggak? Masemnya namanya disemprot udah jadi kimia itu Pak. Kimia. Mati Pak. Kalau begitu alirin sama Pak, tinggal langsung mati itu pohon. Jadi di laut dibuang kayak begitu Bapak hitung aja. Nah, akhirnya yang lebih gila lagi PT Timah. PT Timah merasanya lebih murah, dia pun buang juga kapal keruk. Jadi beli juga yang kapal hitam. Dia beli juga berapa puluh biji. Wah, jadi memang mana ada yang ngomong? Menteri semua udah tahu semua. Diam. Itu persoalan bangsa ini, nggak ada yang berani tegas untuk ambil sikap. Betul. Itu jelas salah kok. Itu pembagian duitnya kenceng itu Pak. Itu yang penyebabnya. Itu kenceng duitnya Pak. Betul Pak, itu duitnya kenceng luar biasa. Buat Timah yang main ini aja di Singapura itu punya rumah bisa ngelihat rumah Perdana Menteri ibunya Pak. Saking dekatnya Bapak bisa bayangin komplek rumah seperti itu Pak. Bisa harga 40-50 juta Sing dolar punya rumah Pak. Itu tadi kemudian mafia udah keterlaluan. Maksud saya gitu, kita semua mau cari uang, tapi ya jangan mengorbankan masa depan orang gitu. Kita nggak bilang bangsa lah, kita nggak usah bilang sok-sok nasionalis ya. Manusia, kalau keluarga kamu di situ. Nelayan-nelayan nggak bisa lagi tangkap ikan. Belitung juga mau masuk terus. Tapi kalau pengerukan sungai oke lah kita kasih, nah, pengerukan ada ngambil. Tapi kalau anda mau sikat kayak laut begitu, ya kapalnya seenaknya Pak. Ya sekarang semua bikin peta laut aja mau berapa duit Pak? Topografi laut. Mana bisa bikin? Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ada yang tanggung jawab. Semua main pergi. Dan ini kondisi yang dan tapi mudah. Saya bawa ke Raffi, ini kopi aja, tidak perlu kita presentasikan. Kita sampaikan. Tapi sedikit boleh Pak. Ini kan memang mengeruk tanah di waduk ini kan adalah satu kos Pak, satu biaya. Tapi sebenarnya tanah ini yang hasil kerukannya kan aset Pemda. Ya. Seperti waktu misalnya Panjaitan Timur, waktu ngegalinya memang biaya. Tapi tanah ini kan bisa dijual gitu ya. Nah, ini kan aset pendapatan tadi. Hitung-hitungan Pak Haryanto tadi 400 miliar tuh, ya kan? Ya, hitung-hitungan Pak Haryanto. Ya. Jadi sebenarnya bisa seimbang gitu. Jadi satu sisi kita kos mungkin mengeruknya, tapi sisi lain kita punya aset hasil dari ini. Enggak, makanya saya bilang lebih baik langsung saja kita tunjuk Ancol, perusahaan kita, dia ngambil tanah ini dia yang bayar. Iya. Jadi langsung jalan Itu Pak. langsung jalan. Kalau ngomong kita cuma izinkan. Bisa simple. Simbiosis mutualisme ini Pak. Sitelnya baru Iya. Simbiosis mutualisme enggak apa-apa. Jadi cepet kan? Iya, cepet. Dia bekerja dulu. Reaksi, iya. Iya. Maksudnya SPK ini bisa langsung tunjuk ke Bapak. Kalau saya yang tunjuk, ya pas pusing. Coba Ancol yang tunjuk, Langsung masuk, langsung geger semua. Cepat. Ditunjuk seluruh Indonesia tuh reaksinya ya semacam bapak ini cepat gitu. Beli material. Dia beli material. Dan dia juga keuntungan dari sisi waktu kan bisnis ya Pak ya. Dan ini juga agak dia Bapak hitung Bang. Dia Ya, Bapak belum minta izin Dari kita. luar juga mahal. Mendalamin waduk tanpa bayar. Materialnya Bapak jual ke Ancol. Ya sheet pile-nya yang lainnya baru kita tender. Dan desainnya kita pakai desain Bapak untuk yang untuk tamannya segala macam. Nah kita baru masuk lagi, kita suruh Jakpro kerjain. Kita suruh Green Bay, Jakpro kerjain, pikirnya semua. Kita masuk pembebasan rumah-rumah ganti suruh mereka Pak. Jadi selesai semua. Bapak bagi tugas tuh. Soal pompa mau beli yang sampai simpang untuk tambahan, PU pengadaan, tinggal beli. Jadi cepet Pak. Jadi bisa Ancol bilang, ya Bapak masih butuh 3 bulan tuh Pak.
Masuk dulu. Nah butuh 3 bulan eskavator ini masuk dulu, yang Masuk. buang sampah itu loh. Siap. Itu biar kita kerjain dulu lah. Iya, betul. Yang 2 bulan 3 bulan itu gitu Pak. Baik, Pak. Kita kerjain dulu yang buat buang lapis atas itu Pak. Atasnya udah bersih. Jadi Bapak masuk sudah Udah bersih. bersih. Itu 2 meter lah, kira-kira 2 meter, 2 meter kita kupas lah Pak. 2 meter juga udah mulai keras kan. Betul. Ya 2 meter lah Pak gitu. Bisa nggak Pak kira-kira gitu? Saya ke Pak Budi kali Pak Budi Pak Thomas ya? Iya Pak Thomas. Jadi hari ini matang kan Pak. Kita mau cepet ini Pak. Tidak perlu besok datang lagi Pak. Panggil Pak Budi Karya kita dudukkan. Jadi bila perlu besok undang Jakpro Oh gitu. sama wali kota. Apa hari ini ke Pak Budi Pak. Matangkan bisnisnya Pak. Jadi besok kalau itu oke sudah berani saya suruh action ini. Proses sebenarnya bersih semua Pak. Enggak sampai jadi 3 bulan ini panggil wali kota, panggil camat sama lurah. Lurah penjaringan sama lurah fluid. Panggil dia datang. Ya kan? Panggil PU. PPKD gimana? Apa biro hukum. Kita rapatnya besok Pak. Besok pagi. Tapi Bapak udah punya informasi. Pak Budi Karya Ancol dibawa juga. Iya, Pak. Aku kurang ngerti Budi bekas PU juga diundang. Di Widiantoro ya. Diundang sama yang Bersih ini. Jakpro. Iya, Pak. Jakpro Hadir ya, Pak. diundang. Pak Hadir. Boleh. Besok hadir nggak Pak? Hadir, Nggak usah. hadir. Makanya saya lagi mau kalau ada Pak Gubernur ada waktu langsung Pak Gubernur. Kalau nggak ada saya pimpin. Nah ini Bapak hari ini pastikan dulu. Saya sudah minta Pak Budi untuk nemuin Bapak. Ya. Nah ini Bapak dari sini minta waktu. Kan telepon juga punya kan? Sudah. Nah, Bapak deal bisnis Pak. Bisnisnya seperti apa? Bapak hitung-hitungan aja. Naikin berapa? Ya saya yakin kok kalau nggak ada markup, nggak ada aneh-aneh masuk kok Pak. Iya. Yang repot kan kalau Budi Karya mau nitip-nitip. Nggak repot kita. Itu yang pusing. Tapi kalau dia mau nitip-menitip ya kita sikat Pak, kita copot Pak. Jadi proyek kita mau beresin kok, nggak usah pikir ambil untung. Kita untungnya untung bangga Jakarta ada waduk Punya yang ikon. ada satu ikon. Betul. Ya, satu waterfront city ada ikon. Ikon. Bukan hanya ikon loh, ini Iya, yang luar menyelamatkan biasa. istana negara sama balai kota. Iya. Betul. Belanda tuh rancangnya udah Sudah dipikirin. dipikirin jauh-jauh. Waduk Pluit itu untuk mengamankan urusan tengah ini nih. Sudirman samping semua nih urusannya Semanggi semua nih. Di sini urusannya. Aset Pas jadi strategis. sodet Cideng aja jadi ada tambahan ke Cideng gitu Pak. Bu ada Cideng buang ke BKB. Saya pikir juga revitalisasi waduk-waduk DKI dimulai dari Pluit. Iya. Pluit. Begitu itu mulai, yang lain kita udah mulai gampang Pak. Polanya semua pola itu Pak. Ini jadi presiden Pak. Kemarin tuh genangan yang paling lama itu. Loh iya lah. Semuanya semua kemari. Saya kan lihat itu genangan yang Oh, paling waduknya. lama. Semua sudah surut. Saya di sana Pak. Iya, Banjir yang paling lama Saya itu. tinggal di Pluit itu 29 tahun sampai tahun ini. Saya 29 tahun lah. Nah, saya dari tahun 80 udah ke Jakarta main dulu. Pluit baru bikin, om saya punya rumah di Pluit Barat. Makanya saya bisa ingat dulu saya lewat itu lihat danau gede gitu loh. Udah dibenci. Bapak saya dulu kalau kapalnya tenggelam, dia suka beli aspal. Bapak saya kontraktor. Iya, iya. Di Jakarta beli aspal, dia punya kapal layar motor gitu kan. Kalau tenggelam, waktu masuk Jakarta pernah pecah. Nyari sisa aspal itu Pak, di Muara Angke. Ya, kalau kita di situ. Kalau di situ. Itu yang bikin tuh Pak. Pojokan itu yang kita bangun dulu pabrik itu. Ya, dulu paling top ya Planet Senen. Kalau bapak saya Bangga Putih masih sawah tuh. Belum ada mall. Dulu beli rumah di Kalibaru, Baru Timur itu bapak saya. Namanya Pemda Belitung sekarang. Itu rumah bapak saya tuh. Dikasih pura-pura jual murah-murah ke bupati. Karena dulu kan bapak saya ada 2 rumah itu. Iya. Saya belajar ngomong pun di situ. Kecil di situ. Saya belajar ngomong pertama tuh bilang becak. Di situ. Di Kalibaru. Karena dulu yang Cempaka Putih masih empang.
Bapak Iya. saya bilang bodoh juga kata orang kampung. Murah-murah tawarin empang-empang kita pikir buat apa empang gitu loh. Iya, iya. Jadi Dari kawasan. kan dulu cuma proyek Senen yang dekat kan kali baru itu loh. Iya. Nah, itu Bapak Tanselan itu tempat sampah, sekarang udah mall itu. ya itulah yang itu. Ya yang ITC cuma Putih itu ya. Ya iya betul. Itu buang sampah tuh. Sampah. Iya, pojokan itu. Cempaka Putih itu. Sekali waktu saya kuliah aja 84, Sleepy Grogol pohonnya masih gede-gede. Oh, sepi Sleepy itu. Kuliah Trisakti ya. Sakti. Saya mau ke Radio Dalam, Kemang lewat itu sepi semua sepanjang jalan itu. Pohon gede-gede semua. Tapi dulu juga punya duit, belum beli. Masalahnya itu. Itu masalahnya. Ya, kalau gitu kita tunggu besok lah. Mau jam berapa? Mau 7:30 aja atau apa? Besok kosong nggak kita jam berapa? Iya, bisa atur lagi. Supaya cepat Pak. Ya. Sinkronisasinya Pak, jadi sekuen juga ketika ini masuk, belajar masuk ini panjang harus sudah Pak. Tidak boleh tersendiri-sendiri. Sekuen, ya Paralel. sekuen dari urutan pekerjaan Urutannya gitu. harus Simultan. ya harus ada urutannya. Iya. Pak Haryanto namanya juga ada. Iya, 25 tahun. Sertifikat tanahnya ada nggak sih? Ada. Enggak. Itu sebetulnya sudah Dipanggil. Nggak, makanya Bapak hitung. Ya. Ini bisa berapa? Ancol mau berapa? Kita lagi mau hitung-hitungan nih pengusaha yang mau bantu CSN ini bentuknya apa? Kita bisa panggil bos-bos properti yang di tengah ini semua. Ini ada hubungan dengan Sudirman Tamrin nih. Kita bisa kumpulin Pak. Ya memang maksudnya hitung bener. Hitung seperti sama swasta gitu Pak. Udah sama swasta kita bisa langsung cepat jalan. Iya, itulah bisnis. Nggak usah hitung-hitungan kayak proyek PPU Pak. Saya juga tahu Pak. Saya ini panitia anggaran Pak di DPRD Pak. Dia kan dari kecil jadi anak kontraktor, jadi anak angkat bupati, Ilmunya deh. diaturin, terus jadi DPRD panitia anggaran, terus jadi bupati, ya kan? Terus jadi DPR RI Pak, DPR RI dibagi lagi soal anggaran ini per komisi. Tahu semua. Nah, nggak usah bohong sama saya lah Pak lah. Saya langsung minta harga benernya aja udah kita ngomong. Kita kerjain gitu Pak. Harga bener terus untung. Ya kan, yang penting harga ya anggap saja ini bagian dari Brantas juga membantu DKI. pemerintah pusat. Cuma DKI juga pusat tuh. Pusat. Iya. Tuh, ini urusan pusat sudah Pak. Iya. sukses kan waktunya banyak itu. Pusat ada di Tapi itu kan terjadi. Baik, iya. Makanya saya Tahun udah hitung 2014 kan tuh nanti. revitalisasi waduk seluruh DKI saja sama sungai kalau kita pindah ke orang rumah susun. Ya soal banjir nggak banjir ini walau alam ya. Iya. Tapi paling tidak Ikhtiarnya secara itu. teori manusia Iya. nggak kena banjir lagi. Mau datang air mau kalau kemarin BKT belum ada mungkin kita masih mikir-mikir gitu. Iya. Ini BKB BKT ada. Dan kita mungkin Cengkareng Drain 2. Pusing bikin Cengkareng Drain 2. Iya. Lebih sakit kepala mau ngomong sama Tangerang mau ngomong apa. betul. Mau beli waduk lagi di Hulu. Pusing juga Pak. Lebih baik BKT kita beresin, pintu cakung drain kita beresin. Ya, pintunya nggak beres semua tuh Pak. Yang Cengkareng Drain kita dalamin semua. Ya BKB semua minimal aman Pak. Tengah waduk peluit. Sudah. Sama waduk-waduk yang lain kan banyak nih waduk-waduk nih. Iya. Yang Sunter segala macam, yang tawan BMW semua. Udah itu jadiin. Udah. Sudetan itu senang kita desain Pak. Ciliwung masuk ke BKT. Bapak juga yang kerjain itu. Ya, saya orang terowongan juga Pak. Oh, Ya kita bikin terowongan juga. itu kan APBN itu Pak. Ya APBN. APBN itu. Saya belum tahu Pak Menteri mau tunjuk langsung atau mau apa. Kita juga Pak Menteri sangat percaya bikin terowongan sama kita. Oh, ini Pak. Ini Pak. Semarang. Yang di Cibubur Ini itu. Semarang nih Pak. Semarang. Ini Pak, ini juga.
Cibubur kan nggak ada. Saya lihat untuk air juga nih. Bendungan Pak, jadi untuk saluran pengelolaan dulu. Ini yang di Pondri Sulawesi Selatan. Untuk PLTA ya Pak. PLTA. Dia nggak pakai teknologi yang bikin kayak MRT gitu. Dikit-dikit. Tunnel boring Di Arab mesin. Saudi. TBM. Tunnel boring mesin itu harganya 500-600 miliar. Ketika dia bekerja 10 km, alat ini berikatan poin. Kenapa Pak Gubernur, Pak Wagub marah-marah kenapa harga TBM di bawah Tamrin itu mahal? Kenapa? Packagingnya cuma 2 kilo. Si kontraktor Jepang itu 2 kilo harga dilunasinya Pak di situ. Ya Pak ya. Itu harus 10 kilo baru lunas. Merinding ya Pak. Batal ya. Jadi orang-orang MRT itu nggak bisa bisnis apa. Jadi ini TBM, harus TBM. Iya. Saya pikir nggak pakai Iya, TBM. TVN. Saya pakai konvensional aja jadi Pak. Kalau 2-3 kilo, 5 kilo. Jadi Pak. Diameternya berapa? Mau berapa Pak? Makin besar saya makin murah. Iya, lebih kompetitif. Makin besar saya makin murah. Semakin batu semakin murah. Iya. Semakin lembek semakin mahal. Tapi kalau ada 10 km smart tunnel seperti Malaysia, saya beli TBM dan investor wajar menerima harga karena saya juga ini lunasnya 10 kilo. 10 kilo. Ini dikasih packaging 2 kilo, si Jepang dilunasinya di sini. 310. 1 kilometer mahalnya nggak karuan. Itu Mas. Jadi salah membuat packaging. Itu kalau mau bawa TBM 10 kilo Pak paketnya. Terus TBM itu hanya boleh dipakai, dia beli diameter 15. Selesai proyek ini ada tender 14, nggak bisa Nggak dipakai. pakai. Makanya dia lunasin Pak satu paket itu, dilunasin udah pasti. Nggak habis. Jadi harusnya memang semua mesti kalau kita mau diameter sekian, lebih baik semua sekian. Siap. Jadi kalau Bapak kemarin dari mulai Al-Azhar Iya, mau sampai- di bawah sampai stasiun kereta api itu satu paket, pasti murah. Udah pasti murah. Kenapa dia bagi 3 ya mereka? Nah, jadi dari Al-Azhar sampai Mereka untuk mesin. ini satu paket, dari sini sampai sini satu paket, kontraktornya paket. berbeda. Iya, jadi 3 Iya, paket. kontraknya berbeda kan, kontraktor berbeda. Iya. Semua melunasin ini Pak. Semua melunasin sudah. Nah, jadi saya ikut sedih lah. Saya bangsa Permainan Indonesia mau suruh bikin terowongan gitu saya bisa lah, konvensional aja. Iya. Nggak usah pakai TBM, mahal sekali itu Pak. Asal 10 kilo baru Ah, hemat. kalau 10 kilo Dan satu misalnya paket, iya. MT Haryono ke Pluit, Nah, yang itu boleh, Iya. itu boleh. Tapi Al-Azhar ke HI katanya Paket 3. satu paket. Ini satu paket. Pakcis sudah datang. Coba? Pakcis. Kemudian Hakim sudah hasil, Pak Gubernur sudah selesai dengan Kapolda. Oh, maksudnya. Baik Pak, kalau gitu Pak, saya bawa ini. Itu tolong di kopi nanti. Tolong di saya jangan Bapak kirim ke apa ya? Terima kasih Pak. Kasih, Pak. Pak, Bapak langsung terusin ke Ancol Pak ya? Ya, iya Pak. Punya, Bapak punya ya? Belum. Oke. Ya, tolong dimasukin ke handphone. Langsung bawa ke Pak Gubernur. Si Ririn mana? Belum datang. Dia Ya, baik Pak Agung, makasih Pak. langsung aja Pak. Ya, siap, Hari siap, ini Pak. ke Pak Iya, Budi. iya, Siap, siap. Baik, baik. Ya, makasih ya. Iya. Mari Pak.